Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kelainan silakan dipimpin teman-temannya berdoa pada pagi hari ini. Semua siap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kalau Pak Sari perhatikan pagi hari ini luar biasa, kelihatan cerah, kelihatan semangat. Tapi ada beberapa hal yang Pak Sari cek, sepertinya ada yang kurang rapi. Silakan diuruskan kursinya, lihat depan sudah rapi atau belum. Bajunya yang belum rapi silakan dirapikan. Ya, pastikan semuanya nyaman di tempat duduknya. Baik anak sekalian, agar menambah semangat belajar kita pada pagi hari ini, Pak Sari akan menyampaikan yel-yel. Mari kita bersama-sama dengan penuh semangat. Pak Sari berdiri. SMK Muhimah Selalu berdiri sukses bersama. masih ada semangat di dada kalian? Ada. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Kalian luar biasa. Saya luar biasa. Anak sekalian, pagi hari ini siapa yang bisa hadir? Ada Pak. Berangkat semua ya? Ya. Luar biasa. 12 luar biasa. Kelas 12 sangat disiplin. Baik, kita lakukan semuanya. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan iklan. Pada hari ini kita akan belajar mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini yang ada di sebuah artikel. Anak-anak sekalian, lalu apa tujuan kita belajar mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel? Kita lihat. Ini tujuannya. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, kalian dapat mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan dibaca. Yang kedua, kalian dapat menyusun dan menyajikan opini dalam bentuk artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan. Paham di sini? Anak sekalian, berikutnya nanti akan ada penilaian. Apa nanti yang Pak Sari nilai? Pertama, kalian bagaimana cara mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan menyusun opini dalam bentuk artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, kemampuan kalian menyajikan opini dalam bentuk artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan yang nanti akan dipresentasikan di pembelajaran ini. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada anak sekalian, baik, kita mulai di pembelajaran kita. Sebelum lebih lanjut, mari kita tonton bersama-sama video yang ingin Pak Sari tampilkan beberapa menit. Kita simak bersama-sama.
vaksinasi di Indonesia sudah sebanyak 39.628.149 dosis. Pada awal program ini, vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Berjalannya waktu, Indonesia juga menggunakan Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan AstraZeneca. Setiap vaksin memiliki perbedaan dari efikasi hingga efek samping. Berikut kami sajikan perbandingan setiap vaksin yang mengantongi izin penggunaannya di Indonesia. Pertama, Pfizer. Vaksin Pfizer merupakan vaksin dari perusahaan asal Amerika Serikat dan dibuat dengan teknologi RNA atau mRNA. Pada kelompok usia 16 tahun ke atas, vaksin Pfizer memiliki efikasi sebesar 95,5%, sedangkan pada usia 12 hingga 15 tahun sebesar 100%. Vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak usia 12 tahun ke atas dengan pemberian dosis 0,3 mili 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 minggu. Harga dari vaksin Pfizer berkisar Rp350.000 per dosis. Adapun efek samping yang paling sering timbul diantaranya nyeri di bagian suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. 2. Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin dari perusahaan Sinovac Biotech yang berasal dari China dengan menggunakan virus utuh yang sudah dimatikan. Penerima vaksin Sinovac harus mendapatkan 2 vaksin dengan jeda 14 hingga 21 hari setelah disuntikan dosis pertama. Sementara efikasi vaksin Sinovac yang diuji di Indonesia sebesar 65,3%. Harga vaksin Sinovac berkisar Rp240.000 per dosis. Adapun efek sampingnya mengalami nyeri, mengantuk, mual, dan lapar. Efek samping tersebut akan hilang dalam 1 atau 2 hari. 3. Moderna. Vaksin Moderna berasal dari perusahaan Moderna Amerika dengan teknologi mRNA seperti vaksin Pfizer. Jarak antara dosis pertama dan kedua adalah 28 hari atau 3 minggu. Berdasarkan uji klinis pada usia 18 tahun ke atas, Moderna memiliki 94,1 efektif. Harga untuk vaksin asal Amerika ini berkisar Rp505.000 per dosis, lebih mahal dari Pfizer. Sementara kemungkinan efek samping yang ditimbulkan adalah di bagian suntikan merasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Adapun di seluruh tubuh, penerima mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, demam, dan mual. Keempat, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dikembangkan di Inggris oleh University of Oxford. Vaksin ini dibuat dengan teknologi tradisional, yaitu menggunakan platform adenovirus. Penerima vaksin ini harus diberi jeda 28 hari dari dosis pertama dan kedua. AstraZeneca memiliki efikasi sebesar 62,11% dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. AstraZeneca dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni Rp110.000. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan vaksin ini kemungkinan mengalami kasus pembekuan darah. Selain itu, penerima vaksin AstraZeneca hanya mengalami inflamasi, demam, sakit di bagian disuntik, dan mual. Kelima, Sinopharm. Sinopharm merupakan vaksin dari perusahaan dari pemerintah China, yaitu China National Pharmaceutical Group. Vaksin ini dibuat dengan metode yang sama dengan Sinovac, yakni virus utuh yang sudah dimatikan. Interval pemberian vaksin pertama dan kedua adalah 21 hingga 28 hari. Untuk harga per dosisnya berkisar Rp320.000. Efek samping ringan berupa rasa sakit dan kemerahan. Efek samping sistemik berupa sakit kepala, diare, dan batuk yang hanya terjadi 0,1%. Nah, itu dia perbedaan setiap vaksin yang digunakan di Indonesia. Sobat bisnis yang belum ikut vaksinasi COVID-19, ayo segera. Baik anak sekalian, sudah jelas dari video yang Pak Sari tampilkan? Jelas. Kalian sudah vaksin semua? Sudah. Vaksin pertama? Sudah. Vaksin kedua? Sudah. Vaksin ketiga? Belum. Atau jangan-jangan ada yang belum vaksin? Sudah semua ya? Luar biasa. Vaksin bagian dari apa? Mensukseskan program pemerintah. Anak sekalian, sudah cukup jelas kalau Mas Ari putar kembali videonya? Baik. Nah, sekarang Mas Ari bertanya, dari video yang Mas Ari tampilkan selama 4 menit itu, apa sih yang kalian pahami, yang kalian temukan dari video itu? Apa yang kalian pahami? Coba. Saya Pak, Ya, silakan Haris. saya menemukan atau mendengar kalimat fakta Pak. Oke, tepuk tangan Pak Haris.
Rekan-rekan sekalian, kalau tadi teman kalian sudah menemukan dalam video itu ada sebuah fakta, ada sebuah opini. Nah sekarang Pak Sari mau tanya, apa sih fakta itu? Pak. Ya, silakan sih. Oke, menurut saya Pak ya, fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara adil Pak. Luar biasa tukang tulis. Terus kemudian opini itu apa? Ayo siapa yang jawab? Ya silakan Pak. Menurut saya, opini adalah pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran pandangan tentang suatu fakta. Oke, terima kasih Pak Eva. Anak sekalian, dari video yang Pak Sari tampilkan, rupanya kalian sudah memahami bahwa di video itu di tengahnya ada fakta, ada opini. Agar kalian lebih mantap dan lebih paham, lebih yakin, akan Pak Sari tampilkan apa sih fakta dan opini sebetulnya, apa sih konsep fakta dan opini sebetulnya. Kita lihat di PowerPoint yang Pak Sari sampaikan ini. Baik anak sekalian, agar kalian lebih memahami apa itu fakta dan opini, akan Pak Sari tampilkan dulu deskripsi singkat tentang materi. Kita mulai dari sini, dari artikel, ya, dari artikel. Apakah sih artikel itu? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dalam bahasa ilmiah populer. Jenis tulisan ini sering kita temui pada majalah, surat kabar, laman-laman yang ada di internet yang biasanya berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Informasi yang ada pada artikel biasanya juga selalu aktual dan relevan dengan keperluan pembacanya. Anak sekalian, berikutnya akan Pak Sari tampilkan ciri-ciri dari fakta dan opini. Ya, yang kalian ini adalah kalimat-kalimat fakta yang ada pada sebuah artikel atau yang ada pada video tadi. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau tadi di video yang tonton, itu bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif, berupa angka. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat, baik waktu dan tanggal, tempat dan peristiwanya. Yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat. Yang keenam, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah pernah terjadi. Yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Yang kesembilan, pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Dan yang 10, penawaran fakta cenderung induktif. Ini terkait dengan kalimat fakta. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya anak sekalian, kita lihat yang berikutnya. Opini. Kalau tadi fakta, sekarang opini. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, kebenaran opini dapat benar atau salah, tergantung data pendukung dan konteksnya. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Orang mengatakan kalau opini itu pendapat. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Namanya pendapat, ya. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pernah, yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada buktiannya
penerapan biasanya ada dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Kalau kalian mendengar berita mungkin, katanya, itu pendapat, itu opini. Kemudian yang 9, pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. Dan yang ke-10, penalaran opini cenderung deduktif. Anak-anak sekalian, ini terkait dengan kalimat fakta dan kalimat opini yang pada pagi hari ini kita pelajari. Anak-anak sekalian, nanti akan Pak saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok, yang masing-masing kelompok nanti terdiri dari 5 orang. Silahkan kalian untuk kelompoknya masing-masing. Nanti Pak saya akan bagi satu LKPD dikerjakan secara berkelompok. Terus kemudian nanti ketua kelompoknya yang maju ke depan presentasi menyampaikan hasil diskusi dari kawan-kawan yang lain. Sudah siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Tepuk tunggal. Ganda. Tepuk tangan semuanya. Baik. Akan lebih semangat, harus seperti itu. Harus semangat belajar. Silakan anak-anak sekalian bentuk kelompok masing-masing. 5 orang. Nanti akan saya bagikan ini. Silakan. Baik, anak sekalian, Pak Sarif beri waktu 20 menit untuk kerja kelompok ini. Nanti masing-masing ketua kelompok presentasi di depan teman-temannya. Oke, silakan dikerjakan. Dibaca LPD-nya, petunjuknya di sana. Tuliskan nama-nama kelompok di LPD dan ya. Kelompok 1 kelompoknya Keri Lambat. Kelompok 2 R. Kartini. Kelompok 3 Siti Walida. Kelompok 4 Buya Hamka. Baca petunjuk angka itu ya.
Ada kesulitan? Tidak Pak. Oke, aman. Kalau belum jelas bisa ditanyakan ke Pak Sari. Ditulis yang rapi, jangan lupa
kesimpulan hasil diskusi kalian dituliskan di lembar KPD ya. Sampai nomor berapa ini? Lagi ya? Ya. 10 sampai 15 menit lah. Sudah selesai belum? Ya, silakan teruskan. Tulisan harus rapi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
sekalian, sudah selesai ya? Oke. Selanjutnya, setiap ketua kelompok nanti masuk depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok pertama. Sebutkan nama kelompoknya, ketua kelasnya silakan maju, ketua kelompoknya untuk presentasi. Silakan. Kelompok yang lain nanti boleh menanggapi. Silakan sebutkan nama kelompoknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Khairil Anwar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, yang pertama, ratusan kelompok peneliti terus melakukan perkembangan. Menurut kelompok kami adalah fakta. Ada beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan soal perkembangan ini. Menurut kelompok kami adalah fakta. Dan uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Menurut kelompok kami adalah opini. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Opini merupakan pernyataan yang mengumpulkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, dugaan, dan sejenisnya tentang suatu fakta. Artikel merupakan tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Baik, menurut kelompok saya hanya itu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju, sebutkan nama kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 2 ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mewakili kelompok saya, ini kelompok MA. Baik, sebelumnya saya menyebutkan nama-nama kelompok dari kelompok kami. Kelompok kami yang pertama yakni Wahyu Tri, yang kedua Muhammad Nur Habibin, yang ketiga Sheila Suharyadi, yang keempat Ratna Apriliasari, dan yang kelima Muhammad Harzaidan, yakni saya sendiri. Baik, langsung saja informasi yang kami peroleh. Vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Menurut kelompok kami, yakni opini. Yang kedua, ratusan kelompok peneliti terus melakukan pengembangan. Menurut kelompok kami, fakta. Ada beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan soal pengembangan. Setelah beberapa waktu lalu, Moderna, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, mengumumkan bahwa uji klinis tahap 2 yang dilalui sudah membuahkan hasil memuaskan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya
Kesimpulannya apa juga? Kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok kami, yakni artikel bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, meyakinkan, mendidik atau menghibur. Yang kedua, informasi dalam artikel mengandung fakta dan terdapat opini yang cukup logis untuk meyakinkan pembacanya. Seperti itu, Pak. Baik. Baik, apakah ada yang mau menanggapi tentang diskusi kelompok kami? Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman sekalian. Tadi kelompok relawan sudah, RRT sudah, dan kelompok yang lain juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Luar biasa, kalian sudah paham tentang materi pada pagi hari ini. Baik anak sekalian, untuk pagi hari ini, Pak saya akan memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang. Kalau hari ini kita belajar mengevaluasi fakta maupun opini yang ada dalam sebuah artikel, maka pertemuan yang akan datang kita akan membahas menyusun opini. Siap semuanya? Siap. Silakan di rumah membaca buku-bukunya, bisa browsing di internet terkait tentang menyusun opini. Anak-anak sekalian, Pak Sarip mau tanya, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan. Bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? Oke. Kalau sudah selesai, silakan kursinya disusun seperti semula. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kalian juga sudah memahami dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Ketua kelasnya silakan dibimbing doa. Silakan. Semua siap, berdoa mulai. Siswa yang cerdas,